Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islah Daroja. Saya Diana Sapitri. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Semester 5. Nah, di sini kami akan membahas tentang keuntungan dan risiko reksadana syariah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Langsung ke pembahasan yang pertama. Investasi adalah instrumen terbaik untuk mempersiapkan masa depan. Nah, di dalam agama Islam, investasi juga menjadi aktivitas yang sangat dianjurkan, namun harus hati-hati juga dalam memilih investasi tersebut. Sebab tidak semuanya halal dan tidak melanggar aturan syariat. Nah, salah satu investasi aman dan halal untuk muslim adalah reksadana syariah. Apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah yaitu wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Nah, reksadana syariah juga merupakan instrumen yang mirip dengan reksadana konvensional, hanya saja di dalam reksadana syariah ini akan mengelola dana dengan prinsip syariah. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya riba ataupun investasi kotor, karena reksadana syariah dapat menjamin pengelolaan dengan halal dan aman. Ada 5 keuntungan jika berinvestasi di reksadana syariah ini. Yang pertama, diawasi OJK dan DPS. Reksadana syariah ini merupakan produk investasi yang aman karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi tidak perlu meragukan kredibilitas karena telah diawasi oleh badan yang terpercaya. OJK dan DPS ini bertugas untuk mengawasi jalannya sejumlah fungsi reksadana syariah sebagai investasi syariah, unsur kehalalan investasi tersebut, dan sebagainya. Yang kedua, reksadana syariah halal. Nah, jika kamu ingin menanam modal di reksadana syariah, perputaran uang akan dilakukan dengan halal. Perputaran uang ini dijamin halal karena reksadana syariah memegang teguh pada cara-cara dan syariat yang mengikuti hukum serta ketentuan dari ajaran Islam. Prosesnya didahului dengan akad alias perjanjian dari kedua pihak, serta dibahas terlebih dahulu dan diusahakan agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, maka dari itu, pihak yang berinvestasi maupun yang menanamkan modal akan merasa aman. Yang ketiga, reksadana syariah terbuka untuk siapa saja. Nah, walaupun reksadana ini syariah, namun bukan berarti instrumen investasi ini hanya ditujukan untuk muslim saja. Semua orang memiliki hak untuk memilih investasi yang tepat untuk mereka. Salah satunya adalah reksadana syariah ini. Jika reksadana syariah adalah pilihan investasi yang tepat, maka kamu dapat mengalokasikan dana di instrumen tersebut. Yang keempat, keuntungan jangka panjang. Perusahaan investasi yang berada di dalam daftar efek syariah atau yang disingkat DES diharuskan untuk memiliki total utang yang lebih kecil daripada aset yang dimiliki. Maka dari itu, reksadana syariah akan memiliki resiko lebih kecil. Dengan resiko yang lebih kecil, reksadana syariah juga dijaminkan keuntungan jangka panjang. Dalam waktu 1 tahun, reksadana syariah seperti Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra dapat memberi keuntungan hingga 6,5%. Maka dari itu lebih baik untuk investasi jangka panjang. Modal yang dikeluarkannya juga kecil, mulai dari Rp10.000. Dan yang terakhir di sini ada menyucikan aset. Di sini ada proses cleansing, ini yaitu investasi dengan beramal. Nah, apa sih itu cleansing ini? Cleansing adalah proses pembersihan atas aset-aset yang tidak menggunakan prinsip syariah. Tujuan proses cleansing ini adalah salah satunya yaitu menjaga dan melakukan proses pembersihan produk dari riba. Nah, dana dari suatu hasil investasi yang tidak memenuhi prinsip syariah atau tidak halal akan langsung masuk ke dana amal. Maka dari itu, reksadana syariah terjamin sebagai investasi yang sangat aman dan halal. Nah, itu 5 keuntungan jika kita berinvestasi di reksadana syariah ini. Nah, meskipun reksadana syariah adalah produk investasi non-konvensional, siapapun dari latar belakang dan kalangan manapun tentu saja bisa menginvestasikan dananya di reksadana syariah ini. Dengan modal kecil dan jaminan jangka panjang yang menguntungkan, kita juga dapat menabung untuk persiapan masa depan.
Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang resiko reksadana syariah. Nah, di sini ada beberapa risiko. Yang pertama itu ada resiko politik dan ekonomi. Nah, dalam suatu negara sudah pasti sangat mudah sekali terjadi perubahan kondisi ekonomi dan politik. Situasi politik yang panas mau tidak mau membawa pengaruh pada bursa maupun perusahaan. Begitu juga dengan kondisi ekonomi yang kerap tidak menentu. Biasanya membuat kondisi perusahaan pun sering terjadi gejolak. Nah, yang kedua itu ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, nilai unit penyertaan ini juga bisa disebut sebagai NAB atau nilai aktiva bersih. Nah, NAB untuk reksadana ini setiap harinya itu cenderung berubah. Pada umumnya, perubahan akan dipengaruhi oleh harga pasar dari portofolio investasi yang dimilikinya. Nah, ada beberapa hal yang juga ikut mempengaruhi berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, seperti diantaranya adalah berkurangnya harga efek portofolio hingga tingkat suku bunga yang tiba-tiba berubah dan berakibat terjadinya fluktuasi pengembalian fluktuasi uang. Nah, selain itu, risiko reksadana syariah lainnya pun dapat menyebabkan adanya wan prestasi dari bank. Bahkan, para penerbit surat berharga pun tidak sanggup mengembalikan uang. Resiko reksadana syariah selanjutnya adalah likuiditas. Nah, suatu ketika jika mungkin ada penjualan kembali dari unit penyertaan secara bersamaan dan jumlah relatif besar, maka akan menjadi masalah lagi. Nah, apabila jika jumlahnya sampai melebihi alokasi dan likuid. Nah, kalau sampai hal itu terjadi, mau tidak mau manajer investasi akan menjual portofolio dan instrumen investasi. Dana yang dibutuhkan tentu tidak sedikit untuk membayar penjual kembali tersebut, sehingga diperlukan waktu lagi untuk menunggu hasil penjualan dari instrumen investasinya. Nah, yang keempat itu ada jumlah pengembalian yang tidak pasti. Nah, apabila Anda berniat mencari investasi yang memberikan return pasti setiap periode waktu tertentu, lebih baik jangan mencoba reksadana syariah. Percayalah, investasi reksadana syariah sama sekali tidak memiliki hasil return yang pasti. Banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan nilai investasi hingga membagi return. Nah, yang terakhir ada wan prestasi pihak perusahaan. Resiko reksadana syariah yang paling sering terjadi adalah terjadinya gagal bayar dari pihak perusahaan. Kondisi perusahaan sudah pasti sering dilanda situasi yang tidak menentu, apalagi jika sudah ditambah dengan situasi ekonomi dan politik yang sedang goyah. Saat perusahaan sedang dalam kondisi tidak baik, resiko wan prestasi sudah tidak dapat dihindari lagi. Nah, apalagi hingga sekarang investasi reksadana masih belum termasuk objek pajak sehingga tidak bisa membantu banyak. Itu dia tadi apa saja resiko reksadana syariah yang mungkin belum pernah kita ketahui. Meskipun punya banyak resiko, reksadana syariah pun bisa jadi pilihan yang tepat bagi kita, terutama yang ingin investasi namun tetap berada di jalur syariah Islam. Nah, itu dia pembahasan mengenai keuntungan dan risiko dari reksadana syariah ini. Sekian dari kami, saya Isla Daraja Dan saya Diana Sapitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.